peresmian batu pertama monumen Plaza Insinyur Soekarno di Bandung. Ini tidak bisa kemudian orang melihat ini pasti ada sesuatu. Karena kalau patung ini jadi dibuat, inilah patung Bung Karno tertinggi di Indonesia. Patung yang paling mahal. Maka ini dilakukan ketika Ridwan Kamil akan berakhir masa jabatannya. Nah, kebetulan Ridwan Kamil pesolek politik, terlalu genit dalam berpolitik karena rajin betul kegiatannya itu dimedsoskan sehingga orang bisa membaca. Ketika kemudian dia naik mobil dari Bandung mau ke Jakarta, orang kemudian membaca, kemudian bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Dia kemudian meluncurkan kata-kata, tunggu, pekan depan akan ada breaking news. Maka orang mempersepsikan bahwa ada kemungkinan Ridwan Kamil, entah gede rasa atau apa, akan dipilih menjadi calon wakil presiden Ganjar Pranowo, mendampingi Ganjar Pranowo dari PDIP. Kenapa? Karena salah satu kelemahan PDIP justru di Jawa Barat. Dalam beberapa kali pilpres di Jawa Barat, PDIP tidak pernah menang. 2 kali pilpres 2019, 2014, Prabowo menang di Jawa Barat. Nah, dengan kehadiran Ridwan Kamil diharapkan suara PDIP akan terdongkrak. Tapi tentu saja ketika Ridwan Kamil gerakan politiknya terbaca, maka Golkar mengeluarkan pernyataan bahwa yang dimaksud breaking news dari Ridwan Kamil itu adalah Golkar akan menjadikan dia sebagai calon gubernur DKI atau Jawa Barat. Ini kan bertolak belakang. Artinya apa? Di Golkar itu terlalu banyak dewa di situ. Kalau saja Golkar tidak dipilih menjadi wakil presidennya Prabowo Subianto, maka berpotensi keluar dari koalisi Indonesia Maju dan kemungkinan bersama P3 yang memang sebenarnya mohon maaf sudah dipersilahkan untuk keluar dari koalisi mendukung Ganjar apabila ada maksa-maksa begitu ya. Jadi lewat pernyataan Majelis Tinggi Demokrat itu kan sudah dikemukakan bahwa Demokrat sudah dihubungi oleh seorang menteri aktif, dalam hal ini adalah Sandiaga Uno. Jadi kelihatan sekali dan saya yakin ada pertemuan-pertemuan antara P3, Golkar, dan Demokrat. Dan itu cukup untuk membentuk koalisi baru. Mengapa ini? Ini adalah partai-partai korban koalisi yang tereliminasi. Jadi sangat mungkin kemudian terbentuk koalisi baru. Yang menarik adalah Bang Karni, pernyataan dari Ketua Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bicara tentang kaum muda, maka diterjemahkan, dipersepsikan oleh publik, kayaknya ada tanda-tanda nih, tanda-tanda bahwa persyaratan usia presiden, calon presiden dan calon wakil presiden diturunkan dari 40 ke 35. Jadi tentu Gibran punya peluang untuk kemudian mendampingi Prabowo. Jadi kita lihat peluang AHY untuk menjadi calon wakil presiden menurut saya itu nyaris sudah tidak ada kecuali terbentuk koalisi baru antara Demokrat, Golkar, dan P3. Entah siapa nanti antara Airlangga Hartarto, kemudian Sandiaga Uno atau AHY, di situ sangat mungkin. Nah, kemudian bagaimana dengan peluang Erick Thohir?
Nah, orang akan melihat juga bahwa PAN itu tidak terlalu besar dibandingkan dengan Golkar. Tapi dari segi elektabilitas, Kompas misalnya mengumumkan Sandiaga Uno, Erick Thohir, dan Ridwan Kamil suaranya hampir sama, 8%, hampir sama semuanya, beda-beda tipis. Jadi 3 orang itu sangat mungkin. Nah, kemudian Sandiaga Uno dengan pernyataan dari Ahmad Basarah dari PDIP, kelihatan kemungkinannya tidak akan masuk di situ. Lalu tadi Bang Karni munculkan juga figur Mahfud MD. Nah, figur Mahfud MD menurut saya adalah figur paling seksi saat ini. Kenapa? PDIP begitu ada koalisi perubahan mengambil PBNU, maka dia tidak mungkin berjalan sendiri dengan partai sendiri tanpa menggandeng unsur Islam, baik partai politik Islam atau organisasi massa Islam. Di sini peran Mahfud bisa masuk di situ. Apakah Mahfud juga yang diidam-idamkan oleh Megawati? Masih tanda tanya. Karena Megawati justru lebih ingin orang yang bisa di bawah kendali. Bukan kemudian Mahfud ini kan lincah sekali. Nah, kemudian ada juga yang belum termasuk di situ adalah Nasruddin Umar yang mewakili juga Nahdlatul Ulama. Sangat mungkin itu juga dipilih oleh Megawati. Karena menurut saya kebiasaan dari kemarin-kemarin PDIP sepertinya lebih ingin calon wakil presiden adalah orang yang lebih tua, yang tidak punya ambisi politik ke depan. Padahal ini dalam pertarungan politik bisa saja wakil presiden dan presiden itu bertolak belakang. Jadi PDIP juga masih bingung untuk menentukan ini.